Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki peran yang sangat penting dan strategis selama masa kemerdekaan Indonesia, baik dalam konteks perjuangan pra-kemerdekaan, masa proklamasi, hingga era awal pasca kemerdekaan. Organisasi ini tidak hanya berkontribusi dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik yang menjadikannya salah satu kekuatan sipil yang berpengaruh dalam proses terbentuknya bangsa Indonesia. Dalam bidang perjuangan kemerdekaan, Muhammadiyah turut aktif dalam menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui kegiatan pendidikan dan dakwah. Meski tidak secara langsung terlibat dalam pertempuran bersenjata, Muhammadiyah memainkan peran ideologis dengan membentuk kesadaran kebangsaan umat Islam Indonesia. Organisasi ini menanamkan nilai-nilai Islam yang progresif dan mendorong umat agar mendukung kemerdekaan sebagai bagian dari perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Selain itu, tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo terlibat langsung dalam berbagai forum penting kebangsaan, termasuk dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau biasa kita sebut sebagai BPUPKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau PPKI, di mana mereka memperjuangkan dasar negara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, terdapat tokoh penting di balik lahirnya Muhammadiyah ini. Dialah Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama visioner yang tidak hanya memperjuangkan pembaruan Islam, tetapi juga meletakkan fondasi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Melalui Muhammadiyah, beliau menanamkan nilai-nilai keislaman yang berpadu erat dengan semangat kebangsaan. Sejak awal abad ke-20, jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Muhammadiyah telah menanamkan benih-benih perubahan. Organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta ini bukan sekedar gerakan keagamaan, tetapi juga gerakan pembaruan sosial dan pendidikan yang menjawab kebutuhan zaman. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah tampil sebagai pelopor. Di saat sistem pendidikan kolonial hanya bisa diakses oleh segelintir orang, Muhammadiyah membuka akses yang lebih luas bagi rakyat pribumi untuk belajar dan berkembang. Sekolah-sekolah Muhammadiyah mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memperkenalkan ilmu pengetahuan modern seperti matematika, ilmu alam, bahasa asing, sejarah, hingga keterampilan praktis. Tujuannya jelas, yaitu untuk mencetak generasi muda yang berilmu, beriman, dan mampu berdaya saing, serta memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, Muhammadiyah telah memiliki ratusan sekolah dan madrasah di berbagai pelosok Nusantara. Lembaga-lembaga ini telah berperan besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kemudian menjadi tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan maupun pembangunan nasional pasca kemerdekaan. Pada masa transisi menuju kemerdekaan dan sesudahnya, Muhammadiyah juga aktif dalam mengisi kemerdekaan dengan membangun sistem pendidikan nasional yang berkeadilan. Universitas Muhammadiyah pun kemudian didirikan di berbagai daerah, membuka kesempatan lebih luas bagi rakyat untuk mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas dan bernafaskan nilai-nilai Islam. Lebih dari sekedar pendidikan, Muhammadiyah adalah gerakan pemberdayaan umat. Semangat kemandirian dan gotong royong yang ditanamkan sejak dini menjadi pondasi kuat bagi lahirnya masyarakat madani di Indonesia. Hingga hari ini, semangat itu masih terus hidup. Sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial Muhammadiyah tersebar di seluruh pelosok tanah air. Ribuan kadernya terus mengabdi di berbagai lini kehidupan, sebagai guru, dokter, pemimpin daerah, bahkan pejabat negara, membuktikan bahwa kontribusi Muhammadiyah dalam membangun bangsa tak pernah berhenti.
Menjelang kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah memainkan peran penting dalam bidang sosial dan kesehatan yang sangat dibutuhkan pada masa itu. Di dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah melalui lembaga penolong kesengsaraan umum mendirikan rumah sakit, klinik, dan rumah bersalin di berbagai kota seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo. Pelayanan kesehatan ini menjadi sangat penting terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil yang sulit mengakses fasilitas kesehatan. Selain menyediakan pengobatan, Muhammadiyah juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Di sisi sosial, Muhammadiyah aktif mendirikan panti asuhan, panti jompo, dan lembaga sosial lainnya yang membantu anak yatim, lanjut usia, dan keluarga miskin yang terdampak perang. Kegiatan sosial ini dilandasi nilai-nilai Islam tentang solidaritas dan gotong royong, sehingga tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga pendampingan dan pelatihan masyarakat yang rentan. Peran Muhammadiyah ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan dengan aksi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Muhammadiyah bukan hanya organisasi yang berpusat pada dakwah, tetapi juga lembaga sosial yang peduli pada kebutuhan dasar masyarakat. Kontribusi Muhammadiyah di bidang sosial dan kesehatan menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa dan inspirasi bagi pengembangan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Peran ini terus berlanjut hingga saat ini, menunjukkan konsistensi Muhammadiyah dalam mengedepankan kemanusiaan dan keadilan sosial. Meski secara organisasi tidak terlibat dalam partai politik, Muhammadiyah memiliki kontribusi yang sangat penting dalam ranah politik kebangsaan, khususnya pada masa kemerdekaan Indonesia. Sikap politik Muhammadiyah bersifat non-partisan, namun bukan berarti apolitis. Muhammadiyah memilih untuk menjadi kekuatan moral dan intelektual yang memengaruhi arah politik nasional tanpa terjebak pada kepentingan praktis. Tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo menjadi bagian penting dalam proses perumusan dasar negara. Beliau dalam penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta menunjukkan komitmen Muhammadiyah terhadap persatuan nasional dan keberagaman. Muhammadiyah tidak memaksakan formalisasi syariat Islam dalam konstitusi, tetapi memilih pendekatan inklusif yang sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Sikap ini memperlihatkan bahwa Muhammadiyah tidak sekedar memperjuangkan Islam sebagai doktrin keagamaan, tapi juga sebagai nilai-nilai etis yang mendorong keadilan sosial, kebebasan, dan perdamaian. Setelah kemerdekaan, Muhammadiyah terus berperan aktif dalam menjaga etika politik melalui dakwah, pendidikan politik kebangsaan, dan kritik terhadap penyimpangan kekuasaan. Dengan demikian, peran politik Muhammadiyah tidak diukur dari keterlibatan dalam perebutan kekuasaan, melainkan dari kekuatan gagasan dan keteladanannya dalam membangun kehidupan berbangsa yang demokratis, inklusif, dan berkeadaban. Hal ini menjadikan Muhammadiyah sebagai pilar penting dalam sejarah dan masa depan politik Indonesia. Ya, sekian video dokumentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't talk anymore. I'd like to make my